Sebentar ya. Oke. Ini kontrak perkuliahan dulu. Jadi untuk hari ini saya akan memberikan kontrak perkuliahan dulu dan tools yang akan kita gunakan. Untuk materinya, untuk modulnya sudah saya upload di Google Classroom. Nanti untuk modul 1 dan modul 2 saya satukan di modul kedua penjelasannya. Saya takutnya ini jumlahnya kan masih 30, biasanya kan tuh 40, 50 gitu ya. Takutnya memang ada yang belum registrasi, terus belum masuk kelas saya gitu ya. Jadi kita tunggulah biar sekalian minggu depan mungkin semuanya sudah bisa hadir. Nah, mungkin ada di sini, tapi ada yang belum masuk ke kehadiran ke e-learning namanya gitu ya. Nah biasanya pas minggu depannya kan berarti hari ini tuh namanya nggak ada ya di e-learning, saya nggak bisa lihat tuh. Nah pas minggu depan udah di-approve terus baru ada. Nah biasanya minggu satunya itu kosong kan. Nah dosen itu nggak bisa mencetak tuh, nggak bisa menghadirkan walaupun kalian hadir hari ini. Biasanya mahasiswanya yang harus ke akademik minta di rubah kehadirannya sambil di bawahnya bukti kehadirannya, di screenshot mungkin kehadirannya yang sekarang gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau dosen nggak bisa, jadi kayak di lock gitu ya, yang bisa merubah kehadiran minggu pertama yang mahasiswanya tidak hadir gitu ya, bukan tidak hadir, yang belum di-approve apa ya, KHS-nya kali ya, KRS-nya itu bisa langsung ke akademik seperti itu. Lalu untuk kontrak perkuliahan seperti biasa, kalau misalnya sudah mahasiswa yang sudah pernah ikut OOP 1 bisa ya, sama lah ya. Nah, jadi note-nya ini yang perlu diperhatikan, jadi tidak ada perdebatan lagi nih kalau misalnya pas udah UTS UAS gitu ya. Jadi sebenarnya saya tidak ada perbaikan dari UTS dan UAS, jadi memang harus fokus dan serius itu saat UTS dan UAS. Terus untuk ujian susulan UTS UAS itu saya perbolehkan ada gitu, bukan saya sih, memang dari itu memperbolehkan ada, tapi itu kan untuk yang alasannya itu jelas sakit atau apa. Nah dari akademik yang menentukan dan minta persyaratannya, misal sakit berarti ada surat keterangan dokter gitu ya, seperti itu. Seperti itulah, itu ke akademik, nanti dari akademik baru ke saya menginformasikan, dan untuk ini disiapkan untuk soal ujian susulannya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai lupa atau apa gitu alasannya, ya nggak bisa lupa tuh. Itu pokoknya dengan akademik deh. Kalau misalnya untuk susulan UTS masanya belum melakukan pembayaran, ada yang belum bisa ikut UTS atau apa, itu ini dari akademik gitu ya, pertimbangannya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya bisa ikut misalnya belum melakukan pembayaran UTS tapi dari keuangan itu ada dispensasi gitu ya, bisa aja di kalian ikut dengan memberikan apa ya, dispensasi itu ke saya misalnya, seperti itulah. Jadi kalian harus mengurus memang dari awal sebelum UTS-nya dilaksanakan gitu ya. Jadi biasakan seperti itu. Jadi komunikasinya tuh di awal-awal, jangan setelah dilaksanakan gitu ya, malah nilainya udah keluar gitu, itu baru komplain gitu. Jangan dibiasakan seperti itu, dikomunikasikan aja gitu ya, didiskusikan gimana, ada permasalahannya seperti ini, terus gimana, ada nggak dari SCTB apa namanya, kebijakannya seperti apa gitu ya, misalnya masalah keuangan atau masalah yang lain-lain lagi lah, masing-masing mahasiswa mungkin permasalahannya beda-beda gitu ya, seperti itu. Nanti kalau misalnya baru kalau dari akademik ya silakan dengan dosennya gitu misal, tapi kalau untuk perbaikan tidak ada, ini untuk masalah susulan gitu, tidak bisa UTS UAS karena permasalahan apa, seperti itu. Dan semuanya itu wajib mempunyai Google Classroom seperti biasa. Nanti ini saya sudah buatkan untuk Google Classroom-nya untuk kelas 20 CID ini. Ini adalah untuk kode. Silakan. Dan nanti ini pun akan saya upload di Google Classroom. Jadi untuk mahasiswa yang tidak ikut perkuliahan hari ini, silakan diinformasikan oleh ketua kelas
kepada mahasiswa tersebut untuk melihat kontrak perkuliahan, dicermati lah gitu ya, notnya itu seperti apa. Terus mungkin masing-masing bisa beda kebijakannya gitu, karena dari kampus memperbolehkan si dosennya membuatkan kebijakan masing-masing itu ya untuk setiap mata kuliah ini. Kebijakan saya seperti ini ya, ini kebijakan saya seperti ini dari presentasi dari, kecuali untuk kehadiran 12% itu memang dari kampus yang memberikan 15% seperti itu. Nah, karena kehadiran itu 15% gitu, jadi saya agak mempermasalahkan gitu kalau misalnya kalian untuk masalah kehadiran ini karena ada nilainya gitu, jadi saya tidak mau yang selalu datang gitu kan sama dengan yang jarang hadir gitu ada poin 15% ini, kecuali nggak ada nilainya ya, nggak ada nilai 15% ya bebas-bebas aja kalian mau masuk atau mau enggak gitu ya, saya tidak memperhatikan. Tapi karena ada nilainya gitu, biar adil, hadir terus gitu kan, jangan yang dia pernah hadir tapi cuma minta kehadirannya itu di misalnya itu saya ini nggak hadir tapi saya lebih tugas, bisa seperti itu ya, nggak bisa seperti itu gitu ya, tetap kalau misalnya sakit ya kasih surat sakit saya, jadi hadirannya karena apa, dan dibiasakan juga pokoknya setiap selesai perkuliahan dicek kehadirannya seperti biasa kan ya, kadang suka nggak kehadiran itu nggak tercentang seperti biasa, japri aja ke WA saya gitu ya, atau melalui ketua kelasnya juga nggak apa-apa, terserah mau di kolektif atau apa, yang penting ada buktinya. Bu, saya tadi hadir di kelasnya Ibu, tapi ini kehadirannya belum, karena saya kan nggak bisa masuk satu karena banyak mahasiswanya. Nah nanti baru buktinya, dengan bukti itu saya centang manual gitu, harusnya kan ini otomatis ya, jadi kan kadang suka sistemnya seperti itu. Oke, sudah bisa masuk, udah ada yang masuk belum, saya cek dulu. Kelas. Oke, sudah ada yang masuk, berarti udah oke kodenya. Nah sekarang tools apa sih yang akan kita gunakan? Jadi untuk semester ini untuk OOP 2 itu biasanya sih kita menggunakan Java untuk graphic user interface gitu ya. Nah kalau Java kalian kemarin sudah ada lah, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi toolsnya. Kalau kalian kemarin ngambil OOP 1 dan itu menggunakan Java, berarti masih ada gitu kan softwarenya di laptop kalian. Nah sekarang saya ingin menambahkan yaitu penggunaan Python. Bagaimana penggunaan Python? Bagaimana pembahasannya? Yang pertama itu di pertemuan 1 itu mengenai konsep graphic user interface di Java gitu ya. Nanti kalau di Python seperti apa? Lalu yang kedua itu tentang array, gitu ya, bagaimana penggunaan array gitu kan melalui GUI di Java. Lalu kalau di Python seperti apa? Kayak gitu. Berarti ada dua. Nah di sini kita harus memperhatikan dari speed komputernya. Jadi Python itu karena besar dan berat gitu ya. Dan ini kalian ada beberapa software ada di komputer kalian, ada beberapa software, ada PHP gitu ya, banyak lah ya, ada desain grafis mungkin kalian kalau belajar ada beberapa desain grafis. Terus kalian boleh menggunakan, jadi bebas kalian mau menggunakan yang cloud, saya rekomendasikan untuk yang menggunakan cloud, yaitu yang menggunakan Google Colab. Namanya Google Colab. Namanya punya Google ya, jadi tapi gratis, jadi kalian bisa menggunakan Google Colab. Ini rekomendasi untuk yang spek komputer kalian atau laptop kalian kurang
silakan. Jadi misalnya kalian udah install gitu ya, misalnya pakai Anaconda atau pakai Miniconda tapi nggak bisa, silakan pakai Google Colab. Di chat sudah saya berikan linknya untuk menuju si Google Colab-nya. Nah, tampilan Google Colab itu sama seperti IDE-nya itu adalah Jupyter Notebook gitu. Kebetulan saya kan menggunakan Jupyter Notebook. Nah, Google Colab itu persis lah gitu ya, bukan persis sama Jupyter Notebook tapi versi cloud seperti itu. Tapi IDE-nya bebas, saya pakainya Spider gitu. Saya pakainya Python biasa, jadi pakai command prompt boleh aja. Gitu. Tapi tetap kita nanti akan menggunakan GUI gitu kan, Graphic User Interface seperti itu. Lalu ini di session saya ini kan apa Google Classroom ya? Iya Bu. Ya, memang belum berubah, memang itu masih. Tapi chatnya itu Google Colab-nya gitu ya. Google Colab-nya di situ. Terus sessionnya memang ini, cuma ini, hanya ini. Share screen-nya. Masih ini, saya kasih link untuk yang Google Colab-nya. Terus jadi ada bisa ada 3 alternatif. Kalian boleh menggunakan yang versi cloud, yaitu menggunakan Google Colab yang linknya sudah saya berikan. Punyanya Google, bisa menggunakan Anaconda, ya Anaconda, atau bisa menggunakan yang Miniconda, lebih kecilan daripada Anaconda gitu ya speknya. Gitu. Nah, jadi boleh itu bebas lah kalian. Nah, jadi saya tidak akan menjelaskan lagi bagaimana cara menginstal atau cara menggunakan Python-nya gitu. Jadi kalian harus belajar sendiri. Pokoknya udah ready si Python-nya itu, ya kan? Nih contohnya, kalau misalnya Java itu IDE-nya kita pakai apa biasanya? Creator gitu ya, NetBeans gitu. Nah kalau di Python itu ada yang namanya Jupyter Notebook gitu, terus Spider gitu. Ya, bebas sih kalian pakai apa. Tapi kalau mau sama kayak saya pakai Jupyter Notebook. Kalau pakai Google Colab sama juga, tampilannya sama seperti Jupyter Notebook seperti itu. Oke. Sudah terlihat ya, share screen saya ya. Ini untuk Google Colab itu seperti ini. Sudah ya? Belum Bu. Sudah Bu. Google Colab ya? Iya Bu, benar. Jadi kalau saya pilih itu nanti masuk ke Google Colab seperti ini gitu ya. Nanti kalian gitu. Seperti ini sih. Langsung misalnya kalau seperti apa ya itu ada gitu kan, kalian bisa baca. Tapi mungkin kalau yang ini gimana sih cara booking data, untuk loading data seperti apa, karena menggunakan di Google Colab sama Jupyter itu untuk ininya agak berbeda. Misalnya apa ya, di sini. Untuk bisa ngeload data, ngeload data di Google Cloud seperti apa ya, gitu ya. Jadi itu berbeda dengan saya misalnya menggunakan Anaconda yang terpisah. Saya udah misalnya Anaconda, kebetulan saya pakai Anaconda ya. Anaconda, jadi kalau misalnya udah selesai install Anaconda, akan muncul kan seperti ini ya. Jadi ada Anaconda Navigator, ada Anaconda Prompt. Kalau misalnya kita mau mengetahui, kalau kita mau pakai yang command prompt, sama seperti yang Java juga yang kemarin kita kan masih pakai yang command prompt gitu ya, seperti ini. Itu kalau kita mau ke Python, kita langsung Python. Di sini kelihatan nih, Python itu versinya 3.8.5. Oke, gitu. Kan terlihat di sini versinya. Di sini baru kita mengetik kodenya. Nah ini kalau misalnya mau yang
pakai ini ya Omicron atau Anaconda Pro. Kalau misalnya mau pakai yang karena kita mau pakai duit gitu ya, jadi kita pakai navigator, kita klik kode navigatornya, terus nanti akan muncul seperti ini. Kita misalnya ke home ya, home itu ada nih, ini ID-nya. Jadi di Anaconda itu ada Jupiter ID-nya, ada Jupiter Lab gitu. Jupiter Lab itu biasanya ini deh, kalau yang kursus-kursus online yang berbahasa Inggris gitu ya, mereka biasanya pakai Jupiter Lab. Nah ini Jupiter Notebook, saya pakai ini gitu ya. Nah ini kalau ada yang pakai Spider tinggal install, sebenarnya kan udah pakai ya. Jadi saya tidak install Spider-nya. Jadi kalau mau pakai Spider tapi pakai Anaconda tinggal install. Misalnya sekarang kan lagi tuh banyak yang menggunakan bahasa pemrograman A ya. Kalian bisa juga. Jadi di Anaconda pun ada yang namanya A. Gitu. Ini tinggal install aja. Itu bisa. Terus Orange juga. Orange juga itu aplikasi untuk seperti kayak data mining. Orange juga ini data mining. Sama seperti Reddit Miner gitu ya. Tapi ini lebih grafiknya lebih bagus lah dibandingkan dengan Reddit Miner seperti itu. Berarti ini untuk data mining. Kalau Python bisa untuk data science, data mining, bisa semuanya. Lalu kita ke environment. Ini untuk apa? Jadi home ini untuk install ya. Nah di environment ini tadinya basicnya tuh cuma ada base root, yang ini nggak ada nih. Ini saya dia nambah environment ini. Jadi saya menambahkan environment ini supaya tidak menyatu project satu dengan project yang lainnya karena perbedaan framework atau library. Karena library satu dengan library lainnya kadang suka nggak kompatibel gitu. Jadi biar nggak merusak project saya yang pertama gitu ya. Jadi saya buat ke environment yang lain. Jadi saya sarankan juga seperti itu, jangan menggunakan yang base root. Base root ini udah bawaannya lah, jadi masih basicnya gitu. Ini jangan apa-apain dulu. Nah ini nanti kalau udah error apa, baru kalian pakai yang base root gitu. Tapi bisa dihapus kok. Nah saya bisa di-delete environment ini, bisa di-delete, bisa di-create gitu. Jadi bisa di-create environment baru gitu. Tapi berat sih, karena kan pakai dua ya. Jadi kayak install Python-nya atau Keras gitu ya, library framework-nya. Jadi dua gitu, lebih berat sebetulnya. Tapi kalau misalnya seperti itu pakai satu ini juga yang base root nggak apa-apa. Kita kan yang buat project kuliah saya aja kan, nggak dicampur sama yang lain. Oke, contohnya ini saya pakai yang DSA environment gitu ya. Saya nge-create DSA environment, terus saya mulai pakai apa? Misalnya ini pakai yang Jupyter Notebook. Kalau saya udah pakai yang Spider, di bawahnya mungkin ada Open with Spider gitu. Ya, jadi ini kalau Open with Python, berarti dia masuk ke Python yang tadi command prompt gitu. Kalau pakai yang Python, berarti dia juga masuk ke Python. Nah, ini saya masuk ke Jupyter Notebook. Masuk ke Jupyter Notebook, dia udah masuk ke sini. Dia langsung masuk ke sini. Mau naruhnya di mana? Nanti naruh si codingan kita di drive mana? Saya naruhnya di desktop gitu ya. Naruhnya di desktop Python, jadi di sini terus kita pilih. Kalau saya, kalian bebas sih naruhnya di mana. Tapi kalau saya di desktop. Biasanya di desktop misalnya ya, terus di Python.
Itu nanti ada coding-codingan yang sudah kita buat. Nah, kalau misalnya belum ada ya kosong. Dia ekstensinya IPYNB, tapi kalau misalnya Spider gitu ya, atau pakai yang tadi dari command from Python itu dia ada PY gitu ya. Nah, biasanya kalau mau bikin langsung new, misalnya bikin codingan baru ya, new Python. Ini ada baru. Nah, kenapa saya lebih suka untuk menggunakan Jupyter Notebook ya untuk saya mengajar atau untuk proyek saya, karena bisa menulis note, jadi setiap codingan itu keterangannya itu jelas gitu. Ya, misalnya saya mau bikin ini pengenalan ini videonya nih. Ini kan coding ya. Kalau misalnya kan nggak bisa tuh error kan, karena nggak ada sintaks seperti ini gitu. Ini kita bisa rubah jadi bisa menjadi markdown gitu ya, shift enter gitu kan, atau misalnya kalau meeting shift enter ya, apa nih apa yang mau kita gunakan. Karena kita kalau pakai Keras gitu kan, untuk frameworknya berarti kita pakai Keras gitu. Kalau misalnya dia running, dia pasti ada bintang-bintang di sini gitu ya. Tapi kalau udah selesai dia ada. Kalau error nanti ada errornya. Kalau seperti ini berarti udah oke. Berarti Keras itu sudah saya install di environment ini. Kalau saya import ada juga gitu. Di sini saya udah punya PSI juga, saya ada untuk Keras juga. Gitu. Ini framework yang berbeda nih, Keras sama PSI. Jadi kapan kita mau pakai dengan Keras, karena perintahnya beda antara PSI sama Keras. Tapi kita pakai Keras aja, ini agak sulit. Gitu. Itu, nah jadi saya mau kalian mengenal dulu gimana cara pakai Python gitu ya. Jadi karena kalau saya jelasin dulu gitu kan, ini nggak bakal cukup waktunya. Jadi saya akan tugaskan kalian ini adalah ini disesuaikan sama kemampuan mahasiswa masing-masing ya. Misal kalau kamu misalnya punya laptopnya yang memang speknya bagus gitu kan, dengan kamu install Anaconda bisa, berarti kamu bisa bilang saya mau pakai Anaconda aja, silakan. Berarti kalian tugasnya itu kan adalah membuat apa namanya langkah-langkah instalasi gitu, instalasi Python di yang pasti di Windows. Kalian mau pakai di Windows atau di Mac ada juga gitu ya. Jadi disesuaikan lah dengan jadi bukan yang secara general atau umum, tapi memang yang kalian lakukan ke laptop kalian. Kalau misalnya kalian mau pakai Google Colab, gitu, berarti yang kalian jelaskan adalah langkah-langkah gimana kalian mau create gitu kan Google Colab. Jadi kalian sudah punya Google Colab sendiri kayak gitu. Gimana sampai sudah ready nih. Jadi nanti kalau saya berikan codingan udah siap semua, walaupun masing-masing beda, ada yang Spider, ada yang apa, tapi ini sama apa namanya codingannya. Tuh, kalau IDE-nya sama beda gitu ya. Mau pakai Google Colab, mau pakai Spider, mau pakai apa, nggak masalah. Sesuaikan aja. Kayak Google Colab boleh. Atau misalnya kamu mau ekspor ternyata Python juga ada cloud-nya di apa yang lebih ringan, silakan. Jadi kalian membuat itu membuat langkah-langkah dan penjelasan instalasi Python dalam bentuk PPT, dalam bentuk PowerPoint. Ya, jadi silakan membuat langkah-langkah dan penjelasannya tapi di PowerPoint. Biasanya tugas saya itu kan biasanya di Word tuh ya, tapi kalau yang ini saya minta kalian buatnya itu di PowerPoint. Langkahnya pertama apa nih? Misalnya kalian apa dulu nih untuk yang Google Colab, kamu masuk ke link Google Colab dulu gitu. Kasih linknya, terus screenshot seperti apa gitu kan, penjelasan setelah itu apa gitu. Ya pokoknya sampai ready bisa
digunakan gitu ya, bisa seperti ini untuk untuk memulai dari si Python. Ya bebas serah kalian. Dan dicoba aja. Jadi sebelum instalasi kalian harus, misalnya kamu mau pakai Miniconda, di sana ada kok Miniconda itu spek komputernya apa gitu, RAM-nya berapa yang dirasakan nanti rusak laptopnya. Ya, jadi sebelum instalasi dicek dulu Miniconda itu perlu spek seperti apa, Anaconda juga seperti apa. Nah, kalau gue bakal kan bebas, yang pakai internetnya aja bagus kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya pakai Anaconda internetnya nggak bisa, masih bisa running. Jadi karena di desktop kan. Ini contohnya, ada yang bertanya dulu? Boleh? Mulai tugasnya. Oke, ini contoh ya. Ini contoh jadi kenapa sih saya ingin memperkenalkan Python ke kalian, karena di luaran sana sama kalian semester 4 ya, nanti baru 2 tahun ya. Nah, di 2 tahun lagi lah kalian bisa lulus gitu. Dan sekarang tuh kan masih booming ya data science, bukan data science menggunakan Python sama R. Perusahaan-perusahaan di luar sana itu membutuhkan banyak programmer yang bisa data science gitu ya, dengan menggunakan Python dan atau R seperti itu. Jadi kan kita harus ngikutin gitu. Jadi jangan kita bisa Java. Tapi ya kalau misalnya kalian Python itu mirip dengan bahasa C. Jadi kalau misalnya kalian biasa pakai bahasa C gitu ya, itu lebih gampang lah gitu kita ke si Python seperti itu. Nah, R juga gitu. Kalau misalnya Python kita udah paham, ke R tuh nggak beda kok gitu. Kalian juga akan mudah gitu, bisa otodidak lah, bisa sendiri. Yang pentingnya di Pythonnya kalian paham seperti itu. Karena fungsinya itu banyak banget. Yang pertama untuk data science ya. Jadi kalian kalau misalnya suka mengolah datanya dalam bentuk teks gitu ya, tabulasi gitu. Misalnya bisa kalian melakukan sentimen analisis dari data Twitter, atau misalnya memprediksi COVID di Indonesia 2 tahun mendatang dari data yang sudah ada gitu ya, itu bisa kalian lakukan. Itu bisa jadi juga tema untuk skripsi kalian. Jadi bisa dilihat dari sekarang gitu, bisa dicari dari sekarang kira-kira kalian lebih tertarik ke topik apa gitu ya. Nah, data saya bisa dilakukan sama Python. Kalau misalnya mau image gitu ya, mau gambar, misalnya ini mengklasifikasikan misalnya objek, dalam objek dia bisa mendeteksi dia itu adalah motor atau mobil, atau biasanya gini sih, kalau anak S1 kan harus buat aplikasi misalnya dia bisa mendeteksi nomor mobil, plat mobil atau plat motor gitu. Itu bisa gitu kan, seperti itu namanya image processing. Itu buat apaan sih? Mungkin di parkiran ya gitu. Jadi nggak mau tuh ngetikin gitu si petugas parkirnya, tapi bisa dia capture ini gitu. Sesuatu itu juga bisa gitu. Atau mengklasifikasikan, dia bisa membedakan di gambar, di foto gitu kan. Misalnya dalam foto itu ada objek mobil, motor, rumah gitu. Misalnya 3 nih objeknya. Dia bisa membedakan gitu kan, bisa mengklasifikasi mana yang motor, mana yang mobil, mana yang rumah gitu. Mana yang gedung seperti itu. Itu bisa melakukan klasifikasi. Bisa menggunakan machine learning. Kalau bisa juga menggunakan algoritmanya atau metodenya deep learning. Hanya saja kalau untuk menggunakan deep learning itu speknya juga harus tinggi gitu kan, resource-nya. Jadi saya sarankan machine learning aja dulu gitu kan, menggunakan machine learning. Nah, model machine learning itu tidak terlalu berat. Jadi ada beberapa metode atau model machine learning, ada SPM, ada regression gitu ya. Biasanya kalian dapat itu di mata kuliah machine learning, tapi saya nggak tahu sih kalian ada sih mata kuliah itu ya, artificial intelligence gitu, artificial intelligence seperti itu, AI. Nah, kalau misalnya kalian ngambil tertarik ke artificial intelligence, nah nanti ya kalian akan
itu kan mata kuliah peminatan, mungkin nanti disesuaikan kalian mau topik atau topik skripsinya seperti apa, kayak gitu kan ya. Itu kalau mau ke image, kalau tadi data science itu berarti ke teks, tapi kalau image processing, pengurusan image berarti image, mau klasifikasikan kah, mau deteksi objek kah gitu ya. Jadi bisa detection, recognition gitu kan. Jadi bisa face recognition juga. Bisa face recognition. Jadi ada beberapa mahasiswa saya membuat skripsinya yaitu face recognition. Ini pas yang zaman COVID ya. Yang pakai mendeteksi yang pakai masker atau enggak gitu. Pakai masker atau enggak. Seperti itu. Contohnya ya, berarti kan supervise itu harus kita mengajarkan si mesin dulu biar tahu, oh ini loh orang yang pakai masker ini kayak gini fotonya. Jadi ada foto-foto orang yang pakai masker. Nah, kalau misalnya kalian gunakan fotonya itu yang maskernya putih aja gitu ya, warnanya putih, nah nanti di saat kita pas diujikan gitu ya, di tes kita menyuruh si mesin itu gitu kan ke model kita tuh untuk mendeteksi ini dia pakai masker atau enggak nih, gitu kan, orang ini pakai masker atau enggak gitu kan. Dia pasti enggak, karena dia kenalnya misalnya masker kita ngetesnya ke orang yang pakai masker warna hitam gitu, dia akan nggak ngedeteksi karena dia ngedeteksinya masker yang warnanya putih. Jadi diusahakan untuk modelnya itu kita menggunakan disediakan dengan berbagai macam warna lah gitu untuk si image-nya gitu atau gambarnya banyak. Kalau misalnya kalian mau mengambil data set gitu ya kan, kalau kita mau seperti itu perlu data ya, baik itu mau data science gitu kan, ataupun itu mau machine learning gitu kan, atau untuk image processing, kalian bisa nyarinya itu di Kaggle dataset gitu, Kaggle dataset. Ini bisa kalian datasetnya itu banyak gitu ya, data dataset gitu kan, ada kacamata set, banyak deh kalian di Kaggle bisa. Nah, nanti bisa di ini dituliskan di skripsi kita. Kalau sumber dari dataset kita itu ngambil dari Kaggle gitu. Nah, Kaggle.com ini kodenya pun ada sih, kan kodenya juga ada contoh kode seperti itu. Kalau misalnya untuk forecasting gitu kan, future passenger, jadi kalian boleh melihat apa ya, kita mau melihat kira-kira topik nanti skripsi saya itu bikin apa sih gitu ya. Kalau misalnya lihat di Kaggle ini gitu kan, lagi trending itu apa gitu. Nah, biasanya orang yang bikin codingan di Kaggle ini dia ada jurnalnya gitu, ada papernya. Nah, kita kan harusnya merujuknya kan ke paper ya, gitu. Yang sudah dipublikasi gitu. Ada kok gitu. Jadi bisa kalian lihat dari sini. Codingannya juga ada. Pakai bahasa pemrogramannya macam-macam, ada yang pakai Python, ada yang pakai R gitu kan, ada yang C juga ada, macam-macam di Kaggle itu. Tapi biasanya saya biasanya untuk nyari dataset gitu. Kita misalnya mau kemana, kalau kalian sukanya biomedis gitu ya, machine learning tapi ke biomedis itu kayak misalnya untuk kita mengetahui dia itu kena diabetesnya itu tipe apa gitu, itu bisa. Ada juga datanya disediakan. Atau misalnya kornea mata, dia sakit matanya itu jenisnya jenis apa, kayak gitu. Macam-macam. Jadi itu untuk ke medis. Jadi misalnya ke medis gitu kan. Jadi banyak celahnya, banyak penggunaannya si data science atau machine learning ini gitu. Jadi kalian terserah mau kemana gitu kan. Sukanya ke mana atau lagi trennya apa, gimana nggak tren itu dari jurnal atau dari paper gitu. Biasanya nanti pembimbing kalian juga menyarankan seperti itu. Tapi untuk mencari ide saya sarankan untuk membaca jurnal ya, membaca jurnal itu biasanya di Google Scholar gitu ya, di Google Scholar di sini. Yuk mulai cari-cari ide itu seperti ini. Misalnya apa, kalian mau tertarik dengan machine learning deh, kalian mau machine learning, terus tapi tentang apa ya, topik gitu ya, ini topik deh, udah ini bisa nyari yang terbaru 2002 gitu kan, nah ada di sini ya, hospital,
nanti mana ya bahasa Inggris. Bacanya ada sih, ininya bisa saja. Jadi satu baca tertarik ini gitu. Itu untuk melihat jadi kita mencari ide itu tidak akan datang tiba-tiba gitu kan, terima untuk apa aja kalau nanti ide seperti ada perkembangan seperti itu. Apa yang harus dibaca itu jurnal terkini gitu ya, bisa 5 tahun lah, 5 tahun bawah. Jadi 2021 gitu kan, seperti itu ya. Misalnya machine learning tapi untuk pertanian, prediksi, atau misalnya mengklasifikasi penyakit pada tanaman jagung gitu. Itu keren sih kalau misalnya kalian memang di daerah kalian ada kebunan jagung gitu ya, dan daun-daunnya itu kan kadang suka ada ya kena apa penyakit gitu ya gitu. Nah itu petani sana kan tahu nih, dia tahu gitu ini yang terkena. Nah biasanya ada juga sih di departemen pertanian itu, pertanian mereka punya datanya gitu kan, data Indonesia lah gitu ya. Kalau ini tuh menyatakan kalau gambarnya seperti ini nih daunnya, berarti dia kena hama apa gitu, kena hama apa. Itu bisa membantu pertanian juga. Mungkin petani nggak tahu, dia tahu kena hama, tapi dia nggak tahu itu kena hama apa dan penyelesaiannya itu seperti apa gitu. Nah, kalian harus buat seperti itu. Misalnya berbasis Android kan enak tuh. Misalnya petani-petani bisa menginstal program kalian di Android gitu kan. Terus dia bisa tinggal moto aja tuh dia nggak tahu kan hama apa ya, daunnya kayak gini. Foto nanti dia ada gitu kan, nanti dia kelihatan oh ini kena hama ini, harus pengobatannya kayak gimana gitu kan, pestisidanya jenis apa kayak gitu. Nah keterangan itunya ada semua kok di departemen dan pertanian itu ada gitu ya. Ada pernah mahasiswa saya juga pernah melakukan seperti itu, diberikan seperti itu datanya. Online juga saya yakin ada, yang bahasa Inggris juga saya yakin ada. Maksudnya data yang memang orang luar sediakan untuk penyakit misalnya daun jagung itu. Jadi kalian bisa punya ide juga di lingkungan sekitar kalian gitu. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ini saya contohnya, saya akan memberikan contohnya ini, tapi saya processing bukan data science, walaupun nanti data science pun ada gitu ya. Tapi ini untuk yang image processing. Maksudnya ini saya akan mengklasifikasikan, tapi gambar yang diklasifikasi, ya dikasih itu bukan data, gitu kan. Jadi saya mainnya di gambar. Nah kalau gambar itu bisa juga dilakukan image-nya itu diproses dulu gitu. Jadi hanya untuk image processing aja boleh. Kalau saya berarti double ya. Klasifikasi iya, image processing juga iya. Image-nya tadinya seperti ini, gitu. Dia akan mengklasifikasikan seperti apa. Nah ini adalah library-library yang digunakan, gitu. Nah kita harus tahu nih untuk apanya nih. Untuk Keras berarti kita pakai library Keras, gitu kan. Layers itu untuk apa? Karena saya pakai CNN, pakai deep learning itu harus punya beberapa layer. Jadi kita harus biar dikenal layersnya, saya pakai layers gitu. Terus kita juga pakai model, gitu kan, model yang sudah ada. Jadi di Keras pun sudah ada model yang disediakan, tinggal pakai itu ada gitu ya. Kita pakai model itu, ini untuk optimasi gitu. Ini untuk pemrosesan image. Lalu ini kalau ini untuk apa gitu kan? Misalnya Pandas gitu ya. Ada Pandas itu untuk ngeload data dataset gitu, ngeload data dari folder, kita pakai Pandas. Kalau misalnya kita pakai matrik, hitungan matrik atau pakai tabel lah, tabel itu kan pasti matrik. Terus image juga karena 2 dimensi, itu juga dia kan berupa matrik perhitungannya gitu. Nggak kelihatan aja gitu, tapi bisa diperlihatkan. Nanti saya akan perlihatkan sebetulnya apa yang terjadi di dalam situ gitu ya. Kita kan taunya cuma running aja gitu, tapi dalam situ tuh ada proses dan ada proses matematikanya juga gitu. Jadi kita gunakan NumPy ini untuk matrik. Jadi pengolahan matrik bagi materi. Ini adalah untuk memplot grafik. Gitu. Saya kan mau memplot grafik ini gitu ya. Seperti apa sih ini gitu kan. Untuk
pelatihan datanya. Nanti saya diajarkan juga gitu gimana cara membaca datanya. Nah ini supaya muncul seperti ini berarti harus pakai lab. Terus ini nanti kelihatan ya akurasinya berapa, akurasinya. Nah ini ada namanya convolution matrix. Kalau kita buat model, ini kan model namanya ya, algoritma atau model lah. Codingan kita pakai algoritmanya, itu kita istilahkan model. Nah model yang kita buat ini akurasinya berapa? Ini ya, akurasinya itu 0,7987 berarti 79%, 79,87% dengan errornya itu 0,42. Nah bagus nggak sih gitu kan? Kita pakai matrik, convolution matrik seperti ini 77,11. Nggak berbeda jauh lah gitu ya. Tadi 79 sama 77. Berarti kita yang pakai yang ini. Berarti akurasi kita sesuai dengan convolution matrik atau evaluasi model kita itu akurasinya 77%. Gitu ya. Lalu grafiknya ini yang menentukan bagus atau tidaknya. Oh ini 0,593 gitu. Yang bagus itu 1. Yang paling bagus itu 1. Ya, berarti kan saya harus naikkan nih. Gimana ini supaya bagusnya saya targetnya misalnya tadi kan 77% ya. Harusnya kan 0,7 gitu kan di sini 0,7. Tapi apa yang harus dilakukan lagi untuk memperbaiki model yang kita buat. Nextnya kan seperti itu. Maksudnya nanti kalau kalian skripsi, kalau apa ya di pekerjaan kalian lah, kalau kalian sudah bekerja gitu ya, seperti itu. Untuk jadi model yang kita buat pun harus diukur bagus atau enggaknya. Kalau kita cuma baru 0,59 gitu ya, kurang bagus lah gitu ya. Lumayan lah, baru cukup gitu. Tapi ya, harus sampai 0,8, 0,9 atau 1 gitu. 1 itu udah perfect banget, bagus banget. Sudah ini baru model saya itu baru sampai 0,93 kayak gitu ya. Jadi enaknya tuh mungkin pakai Jupyter Notebook. Jadi saya bisa satu-satu kayak misalnya ini apa sih, ngasih keterangan gitu. Oh ini tuh dengan augmentasi data kita dapat melakukan apa gitu. Jadi setiap langkahnya itu jadi nggak di dalam. Kalau misalnya spider atau ini kan ini juga bisa juga di dalam gitu kan. Ini buat apa sih? Ini buat apa gitu. Keterangan itu di Python kan pakai hashtag gitu. Ya. Tapi bisa juga di sininya bisa juga kita kasih keterangan. Itu contohnya, tapi ini untuk klasifikasi. Nah nanti untuk yang Google Colab seperti ini sama kan ya, mirip tuh tampilannya. Yang ini. Coba di sini nih run kayak di sini runnya ini. Run cell. Kalau di saya run cellnya ini. Ini runnya di sini. Kalau dia di sini. Kalau Google Colab. Oke, itu aja. Ada yang mau bertanya lagi? Saya kasih waktu 4 hari mungkin ditanya ya. Biar sama-sama yang kelas tadi. Saya kasih waktu biasanya 3 hari. Kalau tugas saya kan 3 hari ya. Tapi untuk yang ini saya kasih tugasnya itu deadline-nya 4 hari. Silakan kalian kerjakan. Jadi instalasi Python. Nanti kalau misalnya kalian error atau apa juga kita lihat aja gitu gimana kalian sampai mana sih. Jadi biasanya ngecek gitu kalian itu. Jadi bukan punya orang ya, maksudnya kalian praktekkan sendiri. Jadi itu punya kalian masing-masing. Nanti kan ya. Jadi jangan ada langkah-langkahnya kalian dapat dari internet terus kalian coba gitu. Misalnya ke PowerPoint bukan, maksudnya kalian coba. Jadi saya tahu, oh si A ini pakai Google Colab berarti, oh si A ini pakai Spider, oh si B ini pakai ini. Jadi nanti saya akan lihat. Biar tahu, oh berarti berapa persen nih pakai Colab, berapa persen nih pakai Anaconda, berapa persen pakai Jupyter Notebook atau Miniconda, seperti itu. Saya ingin melihat aja berhasil atau tidaknya kalian untuk masuk ke Python gitu. Itu alternatif 3 itu boleh mengekspor ke yang lain karena saya kurang tahu juga, saya nggak ekspor yang lain. Saya yakin ada juga cloud yang lain mungkin yang lebih ringan dibandingkan dengan Google Colab. Silakan kalian cari gitu kan, ekspor sendiri. Baik, jangan lupa kalian screenshot dulu
Untuk yang kehadirannya takutnya nanti nggak ada ya. Ada 35 orang yang hadir saat ini, berarti 34 lah ya. Itu dengan saya. Setelah itu baru kalian screenshot, kalian cek tuh kehadirannya di sistem, di e-learning. Kalau nggak ada baru bisa menjawab ke saya. Oke, baik itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.